saya menyadari yang ini juga penting untuk disampaikan karena sebenarnya outputnya itu ini. Jadi ini kan mudah sebenarnya. Kalau BLAB untuk pengaruh genotipe adalah heritabilitas dikali pengaruh genotipe, kan gitu ya. Nah, heritabilitas dikali pengaruh genotipe ini, jadi pertanyaannya bagaimana kalau menghitung nilai BLAB untuk nilai rata-rata genotipe? Ya. Nah, ini BLAB untuk pengaruh genotipe 3 ditambah dengan rata-rata umum, ya kan? Ini kan sama nih, yang kanan ini nih, ya kan? Ini kan BLAB untuk pengaruh genotipe, ya sama kan? Nah, tinggal ini ditambah dengan rata-rata umum, itu adalah BLAB untuk pengaruh, BLAB untuk rata-rata genotipe. Ya. Jadi bedanya BLAB dengan blue, ya. Nah, dalam ini ya, dalam kasus ini. Kalau blue ini kayak heritabilitas ini, saya kalau ini masukkan angka 1 sih. Kalau blue, ya tidak ada heritabilitas ini. Blue untuk pengaruh genotipe adalah ini. Ya. Blue untuk rata-rata genotipe adalah ini. Ya. Nah, jadi konsekuensi memasukkan nilai heritabilitas itu estimasi ini jadi serang ya terhadap nilai tengah. Ya, ada penyusutan. Nilai-nilai BLAB itu menyusut ke arah nilai tengah. Seberapa besar serangnya, seberapa besar shrinkage-nya, itu tergantung yang terakhir nilai heritabilitas itu. Kalau heritabilitasnya 0, sangat menyusut. Semuanya angkanya sama kan? 50 semua, ya kan? Itu menyusut ya, ya kan? Kan sebenarnya angkanya ini, ya. Tapi dia jadi menyusut ya. Salah dua. Karena nilai heritabilitasnya 0. Kalau nilai heritabilitasnya 1, seperti ini, tidak ada penyusutan. Seperti dulu. Kira-kira begitu ya, memahaminya ya. Untuk apa BLAB dalam kasus ini? Nah, ini memberitahu kita di generasi berikutnya berapa nilainya, gitu kan ya? Kalau kita pilih gitu kan, apakah seleksi itu ada prospek atau tidak kan, gitu kan? Kalau di hadapan kita nilainya 50 semuanya, oh ini berarti ya itu tadi seleksi mungkin tidak efektif, jika tidak efektif. Ya, sama bagaimana kalau kita pilih seperti ini. Baik. Nah jadi, sedikit tentang output ini, ya. Nah yang dikeluarkan di atas itu kan ada solution, ya. Nah, solution untuk fixed effect ini saya kira ini adalah nilai tengah ininya, ya. 42162 itu adalah angka yang mendekati nilai tengah. Coba kita lihat nilai tengah. Nilai tengahnya kan ada di sini. 421, ini kan produksi min ya. Rata-rata produksi 421,62. Itu di sini kan sama dengan interceptnya nih, 421,62. Ini adalah yang intercept ini adalah kalau di rumus ini adalah ini, ya, adalah ini, y titik ini, ya. Nah itu interceptnya atau nilai tengah umum di rumus ini, ya. Di rumus ini adalah di output ini adalah intercept. Nah sedangkan pengaruh genotipe ini ada di solution untuk random effect. Karena semuanya random, berarti dia punya blue untuk lingkungan, ya, punya BLAB untuk lingkungan, punya BLAB untuk ulangan dalam lingkungan. Nilai BLAB-nya mana? Ini nilai BLAB untuk pengaruh, ya, bukan untuk nilai tengah nih. Nilai BLAB untuk pengaruh yang bersangkutan. Ini adalah nilai BLAB untuk pengaruh lingkungan. Di bawahnya adalah nilai BLAB untuk pengaruh genotipenya. Nah, ini adalah nilai BLAB untuk pengaruh genotipe. Yang mana itu? Kalau di rumus ini adalah yang ini, yang bawah ini, heritabilitas dikali pengaruh genotipe, ya. Jadi ini pengaruh genotipe dikali heritabilitas, ini adalah BLAB untuk pengaruh genotipe. Nah itu, jadi BLAB, ya kan? Jadi BLAB untuk J1 itu sama dengan, ya, ya,
Ya. Jadi ini grafnya, ya. Jadi ini graf, ya, untuk pengaruh genotipe GI, ya, untuk pengaruh genom, ya, konvensi itu pakai TI, dan ada graf untuk rata-rata atau tengah rata-rata genom. Ya, ini adalah yang rumusnya ini. Ada ini ya, teorinya di atas ya. Oke, ada teorinya di atas. Ya. Nah, ini adalah genotipenya. Ya, ya, genotipenya. Kalau di SAS gimana? Kalau di SAS berarti ini ya. Ini adalah blok untuk pengaruh genotipe G1 berapa? Minus 70,61 lah ya. Ya, atau minus 70,6. G1 minus 70,6. Nah, rata-rata genom itu adalah blok untuk rata-rata genotipe adalah interceptnya 421,62 ditambah minus 70,6. Ya buat mungkin buat 2 desimal kali ya. 70,61 lah ya. 61. Ya. Nah, ini tentang blue dan black. Tentang black ini. Black untuk pengaruh genotipe dan black untuk rata-rata genom. Cukup jelas kan? Ya. Jadi terus saja. Bisa dihitung sampai G8. Kalau G8 berarti ya, G8 berarti minus 62, minus 62 ya berarti jangan minus lah ya, cari yang plus. G5 itu bagus ya. G5 pengaruhnya bagus berapa? 59,6 ya, betul ya. 59,6. Berarti ini 421,62 plus 59,6. Kelihatan masih ada keragaman tidak untuk rata-rata genotipenya? Belum, masih ada ya? Kalau masih ada keragaman, tadi kita lihat heritabilitasnya cukup besar ya, 80% kan yang entry basis. Ya, jadi pemilihan berdasarkan entry ini, ya itu masih relevan. Ya, harapannya masih ada yang maju. Baik. Ya. Sedikit tentang yang listing art, ya. Kita bisa dilihat ke depan saja, nanti dicoba pasti. Listing art untuk tugas ini ya, untuk tugas ini ya. Ya ini, ya. Nah ini. Nah, pakai SAS LM, print Excel, dan ini paket nih LM4. LM4 ini paket bagus ya, dikembangkan oleh Douglas Bates dari University of Wisconsin dan tim saya kira, ya kan? Jadi ini LM4 ini untuk mix model. Ya, jadi semacam prop mixnya lah untuk kalau di SAS. Ya. Nah, ini kita SAS LM. Nah ini. Nah, set directory, kita baca Excel-nya. Nah, jadi kan
Ingat tidak waktu latihan pertama kita membuat genotipe, lokasi tahun ya, atau genotipe dan ulangan sebagai faktor kan? Harus kita buat as faktor. Ini ada fungsi nih, fungsi AF. AF itu mengubah jadi faktor. Udah ya. Nah ini ada di paket SAS-LM ini. Ada fungsi AF ini kan. Jadi cepat mengubah jadi faktor tuh gampang. Ini langsung jadi faktor. Cuma satu baris aja. Ya. Jadi genotipe, lokasi, tahun, lingkungan dibuat jadi faktor. Ulangan juga. Jadi satu baris ini cukup untuk mengubah jadi faktor. Asik kan? Nah, kemudian di sini, nah ini yang yang kita diskusikan tadi pagi. Ini ada, kita tulis formulanya ya seperti ini ya. ANOVA gabungan model B gimana? Produksi. Nah, ini ada tanda tilde kalau di R ya. Lingkungan ditambah ulangan dalam lingkungan, ditambah genotipe, ditambah interaksi genotipe lingkungan. Ya ini formulanya. Kemudian kita running GLM. Nah ini sudah keluar tipe apa namanya, ini modelnya di atas ya seperti SAS ini. Kemudian ada ANOVA tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini dari fungsi ini dari SAS-LM ini. Ini paket yang sangat membantu di SAS-LM. Jadi outputnya ini mirip output SAS gitu, ya kan? Yang tadinya R itu tidak sulit itu mengeluarkan tipe 3 sum of square, ya kan? Kalau ini bisa langsung keluar. Ya. Nah kemudian, nah ini dia. Ya, ini saya rasanya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu belum menemukan fungsi ini, ya kan? Makanya mungkin yang di kelas hanya saya jelaskan terutama SAS waktu itu. Tapi sekarang sudah ada fungsi run test. Run test ini sama dengan kalau di SAS ini yang ini, ya, sama dengan random per test ini, ya. Nah ini nih, statement yang ini nih, statement yang ini, yang mana ya? Yang ini, random. Kemudian garis miring tes, ya, itu kan mengetes ke garis masing-masing, ya, tes ke garis masing-masing, betul. Nah itu keluar di sini pakai fungsi run test, ya. Nah bisa kita jalankan. Nah ini, ya, ini ketemu expected mean square-nya juga, ya. Bacanya gimana? Misalnya expected yang paling gampang aja deh. Expected mean square untuk lingkungan genom. Lingkungan genom kali 3 ditambah ini galak dikali 1. Ya, sama kan dengan SAS. Nah, SAS juga punya kan? Ya, expected mean square-nya di bagian yang atas ini. Betul? Nah ini, yang untuk yang kedua ya. Nah ini kan untuk interaksi adalah 3 kali ragam interaksi ditambah ragam galak. Kalau di R bunyinya gini kan ya, 3 kali ragam interaksi ditambah 1 kali ragam. Ya. Sangat menarik paketnya ini, ya SAS. Dan ini dia bisa menguji langsung ya. Maaf ini mungkin kurang kelihatan ya. Ini saya bagi atas bawah aja. Nah ini, ya. Rantesnya saya running lagi. Nah, supaya nggak kepotong. Nah ini, tuh, ya. Jadi otomatis lingkungan dia bagi ke error ini, ya. Saya sudah coba bandingkan dengan SAS sama ini, ya. Kemudian genotipe diuji ke interaksi kan kita ingat kan? Ya ini kan, ini hasilnya. Terus lainnya diuji ke residual. Ya sangat menarik ini, ya. Artinya dia sudah bisa seperti ini proses GLM yang dengan apa perintah yang kompleks jadi bisa. Baik. Nah sekarang ini kan menggunakan metode least square ya. Kalau menggunakan metode Remel ya di R itu menggunakan fungsi Elmer. Elmer ini ada dari paket LME4. Nah, ini Elmer. Elmer ini untuk mixed model. Dalam kasus kita untuk random model. Ini kita menggunakan untuk random model. Cara nulisnya gimana? Ya, kalau menggunakan Elmer ini, semua yang random
dikasih di sini 1 kemudian garis tegak, nulisnya di dalam kurung ya. Jadi lingkungan faktor acak, ulangan dalam lingkungan faktor acak, genotipe faktor acak, ya kan? Kalau genotipe faktor tetap gimana? Ya ini nggak usah pakai 1 ini. Nah gitu, ini faktor tetap nih. Kalau faktor acak dikasih gitu. Nah, ya. Nah ini kemudian ada samplingnya. Nah di samplingnya ini setelah kita running ya, counternya ada samplingnya dan di sini ada varians, ya. Nah varians inilah yang kita ambil sebagai nilai juga komponen ragam ya, seperti yang di SAS tadi, ya, estimate varians. Sama tidak sih? Nah boleh kita bandingkan nih. Kalau di Proxmix kan yang ini, ya. Maaf. Nah, Proxmix kan yang sebelah kanan ini. Nah, kalau yang ini, yang SAS gimana? Ya seperti ini, ya, seperti ini. Ya, nah cara bagi-baginya gini, udah tahu kan? Data, text to blok kolomnya, kolom R nih, text to kolom, terus pakai delimit, ya spasi kan, ya, nah gitu. Nah udah, ya kita bisa jadi kolom-kolom, ya tapi ada yang nggak match ini, ya ini mungkin digeser 1 gitu. Nah, kiranya sama ya. Coba kalau ini kita sembunyikan. Ini kita sembunyikan, sama nih, ya kan? Genotipe 7996 kan sama ya, lingkungan. Ya kalau ini dibuat tanpa desimal tidak kelihatan, ya. Ya, 9103 ini sama, ya. Lingkungan nih 4381, ya mirip lah ya. Yang 2665 sama, 7996 sama. Ya, 4876 sama. Ya. Ini sudah, kemudian betul ya, sama kan? Nah, gimana lagi kalian tadi? Ini ya, udah ya. Nah di sini bisa lihat pengaruh tetap fixed effect. Nah ini intercept. Yang tadi kalau bisa solution for fixed effect kan? Tadi kan? Ada kan? Nah gitu. Random effect ada keluar semua. Ya, untuk lingkungan ada. Nah ini adalah block untuk yang itu seperti itu minus 70,61 ya. Jadi ini block untuk pengaruhnya. Ya. Nah ini block untuk genotipe. Nah kalau block untuk nilai tengah genotipe, ya, ini bisa pakai koefisien atau pakai kita tambahkan nilai block untuk pengaruh genotipe tadi ditambah dengan rata-rata umum, ya, fixed effect-nya. Ya. Nah ini adalah block untuk pengaruhnya. Jadi ini 351,01 ini harusnya ini, ya. Yang pertama ini, coba ini tambah ini harusnya ini 351,01. Nah, yang G berapa ini? G5 481 ini harusnya. Ya. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah analisis uji mutu lokasi, bukan untuk tugas. Ya. Nah ini apa bedanya? Bedanya adalah, nah ini masih pakai SAS LM ya, semacam proc GLM tadi. Tapi ini tidak ada randomnya, itu hanya lingkungan dan pelanggan. Tidak, genotipe tidak masuk random, ya kan? Genotipe fix, ya. Nah ini pengujiannya. Nah itu oke. Nah, uji lanjut LSD bisa, ya, dengan perintah LSM, ya. Nah, hanya untuk membandingkan yang membanding saja. Nah ini R ya? Iya.
genolink, tolong diperbaiki. Ini genol saja. Ya. Ya. Ya, uji lanjut genotipe saja. Nah ini keluar ya. Nah, keluar genolink. Ya, karena yang di bawahnya tadinya geno titik 2 link ya, diganti geno saja. Nah ini uji lanjut genotipe. Rata-rata genotipe deh. Ya, uji lanjut rata-rata genotipe. Kalau mau tuki gimana? Adjustnya diganti ADJ tuki. Nah itu adalah uji lanjut tuki. Baik. Ya LSD untuk membanding saja. Baik. Tepat jam 4, ini adalah waktu akhir dari praktikum ya. Namun saya minta izin 5 menit ya untuk memperlihatkan tentang meta. Ya, supaya seru, di sini kita pakai data yang lain. Di meta itu ada, kalau install meta itu di foldernya ada example. Ya, example itu kita coba RCBD aja, yang RKLT ya. RKLT, di sini kita lihat apa sampelnya. Wah, ini sampelnya asik sekali. Ini adalah percobaan multi negara, ya, bukan hanya multi lokasi, tapi ini negaranya macam-macam, ya. Ya, ini data real, saya kira datanya sini, ya kan? Apa jagung atau gandum? Kurang tahu. Ada di Argentina, Bangladesh, Cina, Mesir, India, Iran, Meksiko, Nepal. Ya, asik ya percobaannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini interaksi genotipe dengan negara. Ya. Oke. Tentu di suatu negara bisa kita lihat nih. Insert pivot table yang kita lihat. Ya. Misalnya antara country dan location. Ya. Country dan location itu, atau ini di sini ya. Nah ya, saya lihat. Nah ini ternyata ada suatu negara itu tidak hanya satu lokasi, ya kan? Ada suatu negara yang 2 lokasi, ya kan? Bahkan di India ada 4 lokasi, ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ada struktur seperti ini. Jadi kita bisa analisis per lokasi, ya. Kita open file, klik open file, pilih sampel RCBD data. Cukup kelihatan kan ya dari belakang? Cukup kelihatan? Nah, ya. Eksperimental desainnya pilih takut nggak kelihatan. Nah. Eksperimental desainnya pilih RCBD, ya. Nah, oke. Environmentnya di sini, ini bisa pada covariant, bisa ada grouping factor, tapi ini langsung grouping factor ini misalnya kalau ada manajemen, misalnya ada low end dengan apa, ada grup dari lingkungan, mungkin ini bisa pakai grouping factor. Nah, environment kita pilih location aja, jadi kita per lokasi aja. Replicate kita pilih red, ya. Kemudian genotype kita pilih genotype, ya. Nah ini foldernya bisa diganti namanya. Ya, saya nggak apa-apa deh. Ini analisis satu aja, ya. Atau saya ganti supaya beda dengan KPD 2024, ya. Kemudian saya klik, udah cuma gini deh. Continue berarti, klik continue. Nah nanti analisis optionnya bisa macam-macam nih. Korelasi genetik antar lingkungan, korelasi genetik antar karakter bisa blue dan gelap, ya. Karena suka blue dan gelap, pilih blue dan gelap. Ini misalnya pilih individual ini per lokasi, atau di sini kita coba gabungan antar lokasi, ya. Nah ini kita pilih environment as fixed atau random. Kita pilih misalnya random environment. Heritability threshold ini maksudnya berapa heritabilitas per lokasi yang dimana lokasi itu bisa digabung. Bisa jadi lokasi ini heritabilitasnya, jadi dia itu heritabilitas per lokasi. Kalau heritabilitas per lokasinya itu kecil, ya berarti kan tidak ada keragaman atau garatnya besar ya. Jadi lokasi itu dianggap bermasalah, jadi dia tidak digabung gitu, ya. Nah ini misalnya 5%, 5% termasuk kecil ya, di atas 5% itu boleh digabung gitu, kalau nilai defaultnya.
Tapi bisa kita set ini angka berapa yang kita inginkan. Nah, kita pakai default saja nggak apa-apa. Respon variabel misalnya kita ya kita karena gratis kita pakai aja semuanya. Ya, yield semuanya ini karakternya ya. Nah kemudian lingkungannya, wah semua lingkungan di semua negara masuk. Ya, jadi ini yield TGW ini apa ya? Thousand grade weight ya, bobot 1000 butir. Heading ini adalah bobot berbunga, height ini tinggi tanaman. Ya. Kemudian kita klik analyze. Nah di sini ada putar-putar tik ya, dia kerja keras itu ya. Nah, tergantung kecepatan komputer masing-masing ya. Ini udah agak lama komputernya, jadi dia itu. Nanti sambil istirahat tuh, ya kan? Nah, ya kan? Istirahat kan yang melakukan analis kan dia ya. Nah itu bayangkan aja itu dia melakukan mix model yang level dengan data multi negara ya. Nah jadi itu ya mungkin cukup lama ya harusnya ya, cukup pusing ya melakukan itu saja. Terus tadi kita minta beberapa karakter sekaligus ya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai, successful. Nah ini foldernya ada, nanti bisa dicari aja di mana letak fisiknya. Tapi bisa kita klik ini. Ya. Nah jadi yang klik dulu ini heritability by environment. Heritability by environment. Nah ini udah ada nih. Ini perlingkungan, ya, perlingkungan sudah ketahuan nilai heritabilitasnya, gitu ya, asik ya. Nah ini perlingkungan berapa ragam genetik, berapa ragam lingkungan ya, ini ragam lingkungan atau ragam galat di sini dan berapa heritabilitas. Kalau per lokasi kan hanya bisa kita pelajari ini ya, interaksi tidak bisa di sini ya, karena ini perlingkungan. Nah ini ada nih. Dan untuk setiap karakter ada lagi langsung ya. Untuk yield ada, untuk karakter bobot 1000 butir ada, untuk umur berbunga ada, untuk tinggi tanaman ada. Ya. Nah gimana nilainya? Ya untuk hasil ada yang 0,4, 0,8, yang masih bervariasi ya. Nah, oke. Nah sekarang ada lagi output apa lagi? Ada output ya. Nah, sedikit lagi nggak apa-apa ya. Udah ya. Nah, ini yang berikutnya adalah statistik. Kita lihat statistik combine across environment. Nah, ini juga output yang menarik saya ya. Ini ya nggak tahu nih, don't convert aja deh ya. Nah, wah ini asik ini ya. Kalau tugasnya dikerjakan pakai ini cepat selesai nih ya, tapi kerjakan pakai yang SAS dulu lah ya, ini ya. Nah ya ini nanti untuk membandingkan aja. Oh baik. Tadi dia mau mengkonversi ini nih, ya. Jadi tadi ada tanya mau dikonversi nggak gitu ya. Saya ulangi lagi. Saya buka meta area. Bentar, ini agak susah sih. Ya, kalau meta area saya buka statistik combine ya. Saya buka klik 2 kali. Mau dikonversi nggak, convert kali yang benar ya. Nah kemudian ini saya buat 2 desimal ya, dan saya klik 2 kali. Nah sudah ketahuan ini heritabilitasnya untuk hasil berapa, untuk ini berapa. Ini heritabilitas yang menggunakan model B tadi tuh ya, heritabilitas yang menggunakan model B ya, apa analisis gabungan antar lingkungan ya, saya kira model B. Nah kemudian ini apa bedanya kok di sini ada black, di sini ada blue, ya, untuk heritabilitas. Nah kenapa nilai heritabilitas keluarnya di black saja, tidak ada di blue? Nah kalau blue ini genotipe sebagai fixed effect, kalau black ini genotipe sebagai random effect, ya kan? Oleh karena itu ragam-ragam dan heritabilitas keluarnya di mana di genotipe sebagai random effect. Nah gitu. Jadi bedanya itu. Oke. Ya. Ini heritabilitas gabungannya cukup besar ini. Yield 0,66. Ya, heading date ini besar, ya. Plant height juga besar, ya. Baik.
itu ya, output yang terakhir kita lihat ya, output yang terakhir di sini ada blue dan black. Di sini blue dan black gabungan antar lingkungan. Nah, ini dia. Ya. Misalnya kalau kita lihat di sini apa? Nilai blacknya antara yield saja antara blue dan black. Kita lihat yang ini ya. Ya. Yang yield saja. Nih. Ya. Black yield dan blue yield, ya. Lihat nilainya ya. Nah, black itu dia akan serang ya ke arah nilai tengah. Seberapa serangnya, ya, seberapa penyusutannya tergantung nilai heritabilitasnya. Gitu, ya. Kalau nilai heritabilitasnya sama dengan 1, mungkin nilai black akan mirip dengan blue ini, atau mungkin akan sama. Baik. Ya. Kiranya demikian. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman nanti mencoba yang genetic correlation, yang lainnya. Ini dan ada user manualnya, ya. Ada manualnya di sini. Ini ada meta user manual, silakan bisa dilihat. Ya. Saya kira ini menarik dan bisa membantu untuk analisis dengan dalam waktu cepat, ya. Ya. Untuk tugasnya bisa dicoba semua, kan? SAS, A, meta R ya. Nah, tapi jangan dengan meta R saja, ya kan? Nah, nanti terlalu cepat, ya. Nanti dicoba, ya kan? Meta A. Ya. Kalau dengan meta R kan cepat ya. Ya pilih, ya kan? Di aja mana di running, ya kan? Sudah keluar, ya sudah. Jadi kiranya demikian mungkin ya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang muncul ya, silakan bisa di posting di grup ya, supaya mungkin kalau nanti kita respon teman-teman yang lain mungkin bisa mendapatkan insight juga dari pertanyaan teman-teman dan mungkin dari jawabannya, atau mau kirim WA langsung ke saya juga boleh, tapi jangan sekarang karena HP-nya ketinggalan. Ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian yang baik dari teman-teman semua ya, perhatian yang sangat baik dan saya itu sebenarnya sudah berusaha secara supaya tanggal lahir saya tidak ketahui, ya kan? Jadi Facebook saya keluar, ya kan? Nah, kemudian di Instagram juga itu saya log out, ya kan? Nah, jadi saya pikir, ya kan, sudah tidak ada yang ingat lagi tanggal ulang tahun, ya kan? Tapi tentunya karena NKPT itu teman-teman hobi analisis data, sehingga mudah menemukan tanggal ulang tahun saya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut kah? Hah? Cabut kah? Iya.